Bende Mataram. Cerita oleh H. Praktikto. Audiobook oleh Novel Silat. Bab 18. Satu malam penuh Sangaji merendamkan diri dalam permukaan laut. Waktu fajar hari menyingsing tubuhnya menjadi lemas tak berdaya. Ki Tunjung Biru ternyata menekuni dengan sungguh-sungguh, ia membersihkan tubuhnya dan dipapah dengan perasaan kasih sayang. Kemudian ditidurkan lempang di atas gunduk batu. Setelah itu ia melesat pergi entah kemana. Kira-kira hampir tengah hari dia datang kembali dengan wajah berseri-seri. Ia membawa sepotong balok kropos. Dan kemana saja dia bergerak dirinya dirumuni gerombolan tabuan yang berwarna hijau biru kekuning-kuningan. Inilah tabuan Tunjung Biru namanya, dia berkata riang. Selama hidupku aku menghisap madunya. Itulah sebabnya aku disebut orang Ki Tunjung Biru. Tabuan ini mempunyai khasiat sakti. Barang siapa menghisap madunya akan berumur panjang. Darahnya akan mengalir bersih. Seluruh tubuhnya selalu terasa nyaman dan riang. Banyak orang ingin menghisapnya. Tetapi bagaimana mungkin? Sarangnya ada di pulau ini, jauh menjorok ke dalam gugusan. Tak gampang-gampang orang dapat mencapai sarangnya. Nah, nih. Hisaplah. Dengan berdiam diri Sangaji menghisap madu tabuan Tunjung Biru dengan hati tawar. Meskipun kata-kata Ki Tunjung Biru semalam berpengaruh besar di dalam dirinya, tetapi kesan menghisap darah manusia tidak juga lenyap dari perbendaharaan benaknya. Kini mendadak ia memperoleh kesan lain. Setelah menghisap madu, hatinya merasa menjadi lapang. Darahnya yang tadi dirasakan mengental berubah menjadi encer dan ringan. Tubuhnya menjadi hangat pula. Rasanya nyaman, ia lantas berdiri dengan perasaan segar bugar. Menyaksikan itu, Ki Tunjung Biru tertawa riang, "Nah, percaya tidak? Aku pandai menyulapmu menjadi seorang manusia baru." "Benar-benar manusia baru?" Sangaji belum mampu berbicara. Seperti terbungkam. Sebenarnya cukuplah jelas keterangan Ki Tunjung Biru. Orang tak gampang mendapatkan madu tabuan Tunjung Biru. Seandainya tidak secara kebetulan, bagaimana dia akan mengenal macam madu demikian? Untuk ini sudah sepatutnya dia berterima kasih. Tetapi hati Sangaji seolah-olah minta pertanggungjawaban si orang tua. Semua kebajikan-kebajikan yang diberikan kepadanya dipandangnya sebagai semestinya. Tetapi 3 hari kemudian hatinya berbicara lain. Tubuhnya kini terasa ringan dan dapat bergerak dengan leluasa. Hanya di sudut-sudut tertentu masih ada rasa nyeri seakan-akan terjadi keruwetan pada urat-uratnya. Ia membutuhkan petunjuk-petunjuk lagi. Pada malam hari keempat ia duduk berjuntai di atas bukit karang, ia mengharap kedatangan Ki Tunjung Biru. Harapannya ternyata terkabul, ia melihat perahu melaju melanda gelombang. Seperti dulu perahu itu berhenti kira-kira berjarak 20 langkah dari pantai. "Sangaji, itu kamu?" Sangaji menyahut dengan nada girang. "Bagus. Nah, melompatlah." Sangaji mundur selangkah dan melompat. Di luar dugaannya, tubuhnya dapat terbang gesit dan hinggap di atas perahu hingga bergoyangan. "Bagus," seru Ki Tunjung Biru. "Apa kataku, kamu sekarang menjadi manusia lain." Sangaji girang bukan main. Inginnya ia mencoba lagi, karena hatinya tak mau percaya pada kesanggupannya. "Ayolah berpesiar lagi," kata Ki Tunjung Biru. "Malam ini sengaja aku mencarimu. Aku ingin kau pertemukan dengan guru-gurumu, agar mereka tak salah terima. Aku tahu dengan pasti, kalau kemajuanmu akan maju pesat di luar dugaan kedua gurumu. Hal itu akan menimbulkan kecurigaannya. Aku khawatir kedua gurumu akan menyusahkanmu. Karena itu buru-buru aku datang. Ai, tak kusangka kamu pun mengharap kedatanganku, ini namanya pucuk di cinta ulam tiba. Berpesiar kemana? Tidak lagi ke Pulau Edam. Ayo, kita berlatih di jauh sana. Kulihat kamu belum bisa wajar menyalurkan keringanan dan kekuatan tubuhmu." Mereka mendarat di pantai sebelah timur. Sangaji kemudian dibawa masuk pedalaman. Apabila telah diketemukan sebuah bukit batu, Ki Tunjung Biru berkata memerintah. "Seumpama kamu sekarang telah menyimpan bendungan air, seharusnya kamu mengerti cara menyalurkan. Kalau tidak, dirimu bisa terusak dari dalam. Sekarang dengarkan. Mulai malam ini kamu harus menghafalkan 12 patah kataku." "Apa itu?" "Sebelum tidur hendaklah kau ingat-ingat 12 kata mukjizat ini. Tenangkan pikiran, lupakan perasaan, kosongkan tubuhmu, salurkan hawa, matikan hati, hidupkan semangat. Nah, hafalkan." Gampang saja Sangaji menghafalkan 12 kata-kata itu. Tetapi untuk dapat mengerti artinya tidaklah mudah. Maka ia dilatih bertiduran, dan diberi petunjuk cara-cara mengatur napas dan menyalurkan hawa. "Sekarang mulailah." Sangaji menurut, ia mencoba dan mencoba. Mula-mula pikirannya masih saja tergoncang dan mudah dipengaruhi sesuatu yang gemerisik di luar. Ia mencoba melawan dan mengatasi gejolaknya. Lambat laun ia dapat menguasai, meskipun belum sepenuhnya. Ia terus berusaha sampai tidur lelap. Tanpa disadarinya fajar hari membangunkan dirinya.
Dan Ki Tunjung Biru ternyata tidak lagi di dekatnya. Semenjak malam itu ia terus berlatih. Sekarang seluruh tubuhnya terasa nyaman dan mantap. Pelajaran-pelajaran kedua gurunya dapat dilakukan tanpa mengalami kesulitan. Wirapati dan Jaga Saradenta gembira menyaksikan kemajuannya. Mereka mengira kalau kemajuannya itu diperolehnya berkat kerajinan dan keuletannya. Dan tahun 1804 hampir di ambang pintu. Kemajuan Sang Aji bukan main hebatnya. Pernah Wirapati dan Jaga Saradenta melatihnya 1 hari penuh dan berganti-ganti, namun ia nampak segar bugar. Hal itu mengejutkan mereka berdua. Ini aneh, kata Jaga Saradenta. Dari mana ia mendapatkan keuletan dan kekuatan luar biasa itu? Napasnya tak nampak mengatur. Gerak-geriknya tak nampak berubah. Menurutmu bagaimana? Terus terang aku tak bisa menduganya, sahut Wirapati. Baiklah, besok akan kucoba. Jika benar-benar ia mendapatkan pelajaran di samping kita, sudahlah berarti gagal. Kita tak jujur lagi mempertandingkan dia dengan anak asuhan Ki Hajar Karangpandan. Keesokan harinya pada tengah hari, Wirapati dan Jaga Saradenta mengundang Sang Aji datang ke pondokannya. Mereka nampak girang. Meja penuh dengan panganan dan masakan hangat. Apa guru sedang berpesta? Tanya Sang Aji heran. Benar. Inilah hari ulang tahunku ke-35, sahut Wirapati membohong. Hari ini aku ingin menilik kecakapanmu untuk menggirangkan hatiku. Kemarilah. Di dalam rumah? Sang Aji menegas. Di mana saja jadilah. Sebab di mana saja orang bisa bertemu musuh yang menyerang dengan tiba-tiba. Bidang ciut atau lebar bukanlah soal lagi, kata Wirapati. Setelah itu dengan kesehatan mengagumkan Wirapati menyerang sungguh-sungguh. Sang Aji terperanjat. Cepat ia mundur sampai ke dinding. Hatinya terpukul, tatkala melihat tinju gurunya hampir mengenai dada. Buru-buru ia menangkis. Semua gerakan khas dari kedua gurunya. Karena itu Wirapati mengelak dan meneruskan serangan dengan jurus lain. Kali ini Sang Aji kalah cepat. Dadanya terpukul. Tetapi tenaga Wirapati mendadak hilang seperti terhisap. Karena peristiwa itu baik Sang Aji maupun Wirapati tercengang sejenak. Sekonyong-konyong Jaga Saradenta datang menghampiri dan membentak. Dengan diam-diam kamu berguru dengan orang lain. Mengapa kamu merendahkan kami berdua? Dituduh demikian Sang Aji terperanjat. Dengan pucat lesi ia menjawab sambil bertekuk lutut. Aku tak pernah menerima ajaran orang lain, kecuali guru dan kakak angkatku Willem R. Beveld. Itu pun hanya ajaran menembak pistol, senapan dan naik kuda. Ajaran pedang yang sebenarnya hendak diajarkan terpaksa dibatalkan karena pesan guru. Sang Aji berkata dengan jujur. Memang ia tak pernah mendapat ajaran ilmu dari Ki Tanjung Biru, kecuali menerima petunjuk-petunjuk cara bersemedi dan berkat mukjizat pohon sakti Dewa Daru. Hai, masih saja kamu berdusta, damprat Jaga Saradenta garang. Sang Aji menangis. Air matanya bercucuran keluar. Guru memperlakukan aku seperti anak sendiri, bagaimana aku berani berdusta? Lalu, dari mana kamu mendapat kepandaian itu? Desak Jaga Saradenta. Ia benar-benar gusar sampai kumisnya bergetaran. Kamu pandai menghisap tenaga pukulan? Menghisap tenaga pukulan? Sang Aji heran bukan kepalang. Coba, terimalah pukulan ini. Habis berkata demikian Jaga Saradenta kemudian memukul dengan sekuat tenaga. Sang Aji tak berani menangkis, takut menyinggung perasaan gurunya. Tapi dagingnya bergerak tanpa disadari, berkat getah pohon Dewa Daru yang memiliki kodrat alam menghisap darah. Begitu pukulan Jaga Saradenta tiba, lantas saja berkurang tenaganya. Sang Aji merasakan sakit, tetapi ia heran juga melihat otot dan dagingnya bergerak menangkis sendiri. Nah, apa ini bukan ilmu siluman? Bentak Jaga Saradenta garang. Dari mana kau memperoleh ilmu ini? Sang Aji mulai berpikir. Teringat akan sifat pohon asli Dewa Daru, hatinya bergidik sendiri. Guru. Aku bersumpah, aku tak pernah berguru kepada siapapun juga. Hanya secara kebetulan aku menghisap getah sebatang pohon ajaib bernama Dewa Daru. Ia lalu menceritakan pengalamannya beberapa bulan yang lampau ketika menghisap getah pohon Dewa Daru di Pulau Edam. Mendengar keterangan Sang Aji, Jaga Saradenta dan Wirapati saling memandang. Diam-diam mereka bergirang hati. Siapa yang menunjukkan kamu ke sana? Tanya Wirapati menegas. Seseorang yang memberi petunjuk kepadaku pula, cara menyalurkan hawa dan bernapas dengan teratur, ia memberi petunjuk pula cara merebahkan badan. Aku disuruh menghafalkan 12 patah kata. Tenangkan pikiran, lupakan perasaan, kosongkan tubuhmu, salurkan hawa, matikan hati, hidupkan semangat. Wirapati heran. Itulah cara ilmu bersemedi tingkat tinggi, pikirnya. Pastilah Sang Aji pernah bertemu dengan seorang yang berilmu tinggi. Di kota Jakarta ini siapakah orangnya yang memiliki ilmu demikian? Mendapat pikiran demikian, Wirapati menegas lagi, siapa dia?
Dia bermaksud hendak menemui guru pada suatu kail tetapi ia melarang kepadaku menggambarkan siapa dirinya. Bahkan aku dilarang pula menggambarkan perawakan tubuhnya. Wirapati semakin heran, ia menyiratkan pandang kepada Jaga Saradenta yang berdiri tergugu bagaikan patung. Di manakah kamu bertemu mula-mula dengan dia? Sewaktu aku sedang berburu dengan keluarga Sony. Son Yun mengenal siapa dia. Sony mengenal dia. Wirapati semakin terperanjat. Benar. Dia pun dilarang menggambarkan siapa dirinya dan bagaimana perawakan tubuhnya. Untuk perjanjian itu aku dan Sony mendapatkan 2 ekor lutung. Wirapati terpekur kini merenungkan keterangan Sang Aji. Setelah mengerling kepada Jaga Saradenta, Wirapati berkata, "Baiklah. Kau tunggu di luar." Sang Aji menurut dengan kepala menebak-nebak ia keluar pintu dan duduk di tepi jalan memandang lalu lintas. "Bagaimana menurutmu?" Wirapati minta pertimbangan kepada Jaga Saradenta. "Aneh," sahut Jaga Saradenta. "Hatiku tergetar mendengar keterangannya. Teringat aku sifat kesaktian Sang Aji, hatiku lantas saja menaruh curiga." "Apa kamu teringat Pringga Sakti?" "Benar," sahut Jaga Saradenta cepat. "Masih teringat kata-katamu dulu, kalau dia pasti mempunyai cara sendiri untuk membalas dendam. Siapa tahu ia mencoba meracuni jiwa Sang Aji agar kelak bisa dibuatnya alat membunuh kita berdua. Inilah celaka, kalau sampai kejadian guru dibunuh muridnya. Daripada terjadi demikian, lebih baik kita putuskan hubungan antara guru dan murid." Wirapati merenungkan kata-kata Jaga Saradenta. Alisnya meninggi. Suatu tanda, kalau hatinya sedang bergolak keras. Kemudian dia bangun. Kemungkinan itu ada. Pringga Sakti seorang iblis yang licin. Dia sengaja mempermainkan kita agar selalu berada dalam teka-teki kita. Ini berbahaya. Baiklah, kita paksa Sang Aji memberi keterangan yang lebih jelas. Kalau sudah jelas, apa boleh buat? Dengan suara nyaring ia memanggil Sang Aji agar menghadap padanya. Sang Aji seorang yang jujur dan polos, ia tak berprasangka buruk terhadap perubahan sikap gurunya. Dengan sikap tenang ia memasuki rumah. Dilihatnya kedua gurunya bersikap garang dan bersungguh-sungguh. Sang Aji heran. "Apakah aku bersalah? Hukumlah aku." Wirapati menyahut, "Sang Aji, jawablah pertanyaanku. Kamu tak perlu menambahi keterangan. Cukup jawab ya atau tidak. Nah, dengarkan. Apakah orang yang kau jumpai berkepala gede dan berkulit hitam mengkilat?" Sang Aji dia menimbang-nimbang. Ki Tunjung Biru memang berkepala gede, tetapi kulitnya bukan hitam mengkilat. Hanya hitam lekam. Mungkin itulah yang dimaksudkan gurunya. Karena pertimbangan ini, ia mengangguk. Melihat Sang Aji mengangguk, Wirapati terkejut. Hatinya lantas saja jadi bergolak. Gugup ia mencari keyakinan lagi. Katanya tergegap, "Apa dia berambut panjang?" Sang Aji dia mengingat-ingat, ia mengangguk lagi untuk yang kedua kalinya. Matanya tajam dan berbibir tebal. Sang Aji mengangguk. Tubuhnya kekar dan berwibawa. Sang Aji mengangguk. Dan melihat Sang Aji mengangguk untuk kesekian kalinya, tak kuasa lagi Wirapati mempertahankan gejolak hatinya. Tubuhnya nampak menggigil dan alisnya meninggi dan meninggi. Jelaslah, kalau orang yang memberi pengertian tentang ilmu bersemadi kepada Sang Aji adalah Pringga Sakti. Menghadapi kenyataan demikian, tak bisa dia tinggal diam. Mau tak mau ia harus mengambil tindakan yang bertentangan dengan wataknya yang welas asih. Ini semua demi memelihara hubungan antara murid dan guru. Tapi pada detik ia mau melaksanakan kata hatinya, timbullah suatu pertimbangan lain. Selama bergaul 4 tahun dengan muridnya, terbersitlah kesan lain dalam hatinya terhadap si bocah. Ia menganggap si bocah seperti bagian dari tubuhnya sendiri. Ia yakin, kalau hati Sang Aji bersih dari semua noda. Kalau toh sampai terjadi peristiwa yang menyedihkan itu, sebenarnya adalah di luar kekuasaannya sendiri. Terasalah dalam hatinya, dialah yang bernasib buruk. Jaga Saradenta juga. Tak terkecuali Sang Aji. Berpikir demikian, hatinya serasa hampir meledak. Napasnya yang menyesak dadanya didorongnya ke pojok jantungnya. Kemudian ia memusatkan sisa keteguhan hati, untuk mengenyahkan keraguan-raguannya. Tiba-tiba tatkala ia sedang bergulat dengan dirinya sendiri, terdengarlah kesiur angin lewat di sampingnya. Ia melihat Jaga Saradenta berkelebat dengan cempulingnya hendak menghabisi nyawa Sang Aji. Tanpa berpikir lagi, ia ikut melesat dan membenturkan lengannya. Hebat akibatnya. Kedua-duanya terpental ke samping dan berdiri dengan bergoyang-goyang. "Tahan," seru Wirapati dengan napas memburu. Jaga Saradenta menghela napas. Cempulingnya dibanting ke tanah dan tertancap tegak dengan mengaung-ngaung. "Wirapati! Hatimu lemah seperti perempuan," bentak Jaga Saradenta. "Sudah jelas, kalau muridmu seorang pengkhianat, kamu masih mau melindungi. Jelas sekali, kalau orang yang mengajar ilmu siluman itu Pringga Sakti tapi kamu masih ragu. Alasan apa lagi yang kau tunggu?"
Sekarang Sang Aji menjadi bingung menyaksikan gurunya bertengkar mengenai dirinya. Ia ingin menjelaskan, kalau orang yang berkepala gede, bertubuh kekar, bermata tajam, berbibir tebal, berambut panjang dan berkulit hitam itu bukanlah Pringga Sakti. Dia Ki Tunjung Biru, seorang sakti yang penuh diliputi rahasia. Meskipun belum pernah sekali juga melihat Pringga Sakti, tetapi ia yakin kalau Ki Tunjung Biru bukanlah Pringga Sakti. Sayang, ia tak diperkenankan berbicara selainnya dan tidak atau mengangguk dan menggeleng. Kecuali itu, dia berjanji pula dengan Ki Tunjung Biru takkan mengabarkan dirinya. Bahkan membayangkan perawakan tubuhnya dengan kata-kata dilarangnya pula. Bagi dia, melanggar janji adalah tabu. Mengingat hal ini, ia jadi sibuk sendiri. Jaga Saradenta, sabarlah barang sebentar, terdengar Wirapati menyabarkan. Tuduhan kita baru separuh benar. Apalagi yang masih meragukan? Jaga Saradenta memotong. Kita baru menduga-duga. Sang Aji sudah membenarkan apa yang kau katakan, bukankah sudah cukup jelas? Untuk memaksa si bocah agar menceritakan tentang dia tidaklah mungkin. Karena dia sudah terikat suatu perjanjian, untuk merahasiakan si jahanam itu. Apa kita harus mencincang dulu si bocah agar mau buka mulut? Cih! Kalau sekiranya Sang Aji akhirnya mau bicara, macam apa bocah itu? Tak lebih bocah picisan. Aku tak mau punya murid picisan. Wirapati terdiam. Ia berpikir keras. Memang kata-kata Jaga Saradenta tak dapat dibantah lagi. Tapi aneh, dalam hatinya ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang belum terang. Tapi apakah itu, tak dapat ia menebak dengan segera, ia mendongakkan kepala mencoba menemukan kekurangan itu. Kemudian berkata hati-hati seperti kepada dirinya sendiri. Jaga Saradenta, memang sudah cukup jelas alasan kita untuk mengambil nyawanya, seandainya orang yang mengajar dia bersemadi itu benar-benar Pringga Sakti. Apa dia bukan Pringga Sakti? Potong Jaga Saradenta dengan suara tinggi. Sampai sekarang, seperti kataku tadi, kita baru menduga-duga. Sang Aji mengatakan kalau orang itu hanya memberi petunjuk cara orang bersemadi. Apakah benar seseorang yang hanya berlatih bersemadi dapat melawan orang semacam kita? Sekiranya Pringga Sakti benar-benar ingin meminjam tenaga pembalas dendam. Orang itu tidak hanya memberi petunjuk cara bersemadi, tetapi membawa si bocah pula ke Pulau Edam agar menghisap getah pohon siluman. Kalau Sang Aji berlatih diri selama 5 tahun saja sambil menerima ajaran-ajaran ilmu kita, sudahlah cukup tenaga untuk menghabisi nyawa kita berdua. Seandainya itu terjadi, alangkah sejarah dunia ini akan terguncang. Bukan aku sayang kepada nyawaku yang sudah tua ini, tetapi peristiwa pembunuhan itu luar biasa biadab dan lucu. Bayangkan saja, kalau sampai guru dibunuh muridnya. Sebelum hal itu terlanjur, lebih baik kita hancurkan hubungan antara murid dan guru agar kita semua luput dari noda sejarah kemanusiaan. Bagi Sang Aji sendiri, lebih baik begitu daripada bisa hidup berumur panjang tetapi tangannya penuh berlumuran darah kedua gurunya. Mendengar kata-kata Jaga Saradenta yang hebat itu, Sang Aji terkejut bukan kepalang. Tak sadar, air matanya bercucuran keluar. Hatinya terlalu sedih, diramalkan akan bisa membunuh kedua gurunya di kemudian hari. Sesuatu hal yang tak pernah terlintas dalam angan-angannya. Lagi pula bagaimana mungkin? Meskipun demikian, ia tak berani membantah dan mengingkari. Semua kata-kata kedua gurunya pasti mempunyai dasar alasan yang kuat. Karena pikiran ini, ia menjatuhkan diri ke tanah sambil menyembah. Guru boleh memperlakukan aku sebebas-bebasnya. Tak usah guru ragu, kalau aku akan mati penasaran. Bunuhlah aku sekarang juga, sekiranya guru mempunyai alasan untuk mengambil nyawaku. Karena guru berhak menghukum tiap kesalahanku. Wirapati tergugu mendengar kata-kata Sang Aji. Sedetik ia seperti terpaku di atas tanah, tapi pada saat itu juga terhentaklah darah jantannya. Tak sudi ia memperlihatkan kelemahan hatinya di depan muridnya. Itulah sebabnya, tiba-tiba ia menjadi garang berwibawa. Berkata membentak, Sang Aji, mengambil nyawamu itu urusan gampang, segampang orang memutar leher ayam. Tapi aku ingin kamu mati sebagai seorang kesatria. Tak senang aku melihat muridku menyerah kepada nasib. Seekor cacing tanah pun akan berontak pula, kalau kena injak. Mengapa kamu tak mempertahankan diri? Bagaimana mungkin aku berani mempertahankan diri terhadap hukuman guru? Semua kecakapan yang kumiliki ini adalah semata-mata hasil jerih payah guru berdua. Kini guru menghendaki agar aku mengembalikan semua, apakah aku untuk mempertahankan diri? Bukan aku menyuruhmu melawan aku, tapi pertahankan semua tuduhanku ini, bentak Wirapati menggigit. Kau kutuduh menerima ajaran-ajaran dari siluman Pringga Sakti. Kau dituduh gurumu Jaga Saradenta akan mengkhianatinya di kemudian hari. Pertahankan dirimu dari semua tuduhan itu. Apa kamu tak pandai mempertahankan diri? Sang Aji adalah seorang anak yang kukuh dalam tiap kata hatinya. Apa yang telah dilakukan, tak mau lagi ia menarik diri atau merubahnya oleh pertimbangan-pertimbangan lain. Pada saat itu, ia telah memutuskan bersedia mati di depan kedua gurunya. Itulah sebabnya semua kata-kata Wirapati tak masuk lagi dalam pertimbangannya.
Waktu itu tiba-tiba terdengarlah suara orang terbatuk-batuk dan berkata, sekiranya aku mempunyai murid berjiwa seteguh itu, aku mau mati lebih muda lagi. Bukan main kagetnya Wirapati dan Jaga Saradenta. Mereka adalah tokoh-tokoh pendekar yang jarang ada pada masa itu, meskipun demikian pendengarannya masih belum dapat menangkap kehadiran orang pendatang itu. Suatu tanda kalau pendatang itu bukan orang sembarangan. Siapa dia? Mereka membentak berbareng. Itulah dia, sahut Sangaji. Dia siapa? Tak berani lagi Sangaji memberi penjelasan, ia membungkam, meskipun tahu dengan pasti orang itu adalah Ki Tunjung Biru. Wirapati adalah seorang yang cerdas. Begitu melihat Sangaji beragu, lantas saja dia dapat menebak. Serentak ia melesat keluar jendela sambil mempersiapkan senjatanya. Jaga Saradenta melesat pula keluar pintu dengan menggenggam cempuling. Mereka melihat seorang laki-laki berperawakan kekar, berkulit hitam lekam, bermata tajam, berbibir tebal, berambut panjang dan berkepala gede. Ternyata dia bukan Pringga Sakti. Maaf, aku mengganggu kalian berdua, kata orang itu, sudah agak lama aku mendengarkan percakapan kalian. Dan aku inilah orang yang kalian bicarakan. Orang memanggilku Ki Tunjung Biru. Bukan Pringga Sakti seperti kalian tuduhkan. Ki Tunjung Biru kemudian membungkuk memberi hormat. Wirapati terdiam, lalu mengerling kepada Jaga Saradenta. Mereka saling memandang dengan mengunci mulut. Sudah lama aku mengenal kalian berdua. Dan aku mengagumi keperkasaan kalian. Beberapa bulan yang lalu sudah kuceritakan ke Sangaji, kalau pada suatu hari aku akan menemui kalian berdua. Nah, sekarang aku bertemu dengan kalian, sungguh aku bersyukur dalam hati, kata Ki Tunjung Biru dengan taksim. Jaga Saradenta nampak mengernyitkan dahinya. Ia seperti mengingat-ingat sesuatu. Waktu itu Sangaji telah berada di antara mereka. Dengan membungkuk, ia mencoba menjelaskan, Guru, karena dia telah menerangkan tentang dirinya, barangkali aku telah diperkenankan pula memberi penjelasan. Dia dijuluki orang Ki Tunjung Biru. Menurut tutur katanya sendiri, sebenarnya dia bukan bernama Ki Tunjung Biru. Hanya karena dia selalu membawa-bawa tumbuhan yang menghisap kembang tunjung biru kemana dia pergi, maka ia diberi julukan demikian. Mendengar keterangan Sangaji tentang dirinya, Ki Tunjung Biru tertawa riang. Waktu kanak-kanak orang menyebut aku si Otong. Otong si kurus tipis seperti cacing. Ah, tiba-tiba Jaga Saradenta memotong. Apa kamu bukan Otong Darmawijaya? Hai. Bagaimana kamu mengenal namaku? Ki Tunjung Biru terkejut. Wirapati, kata Jaga Saradenta kepada rekannya seolah-olah tidak mempedulikan pertanyaan Ki Tunjung Biru. Tak mengherankan, kalau kamu belum mengenalnya. Otong Darmawijaya adalah seorang pahlawan dari Banten. Namanya termasyhur di seluruh Jawa Barat sebagai seorang tua pelindung rakyat kecil. Guruku, Kiai Haji Lukman Hakim, sering memperkenalkan namanya yang harum kepada murid-muridnya. Dialah yang meletuskan pemberontakan rakyat di seluruh Banten pada tahun 1750, sehingga Kompeni Belanda terpaksa membagi kekuatannya. Dengan begitu, secara tak langsung ia membantu Pangeran Mangkubumi I dalam Perang Giyanti. Ih, apa perlu Perang Banten diungkit-ungkit? Perang itu memalukan sejarah bangsa, karena kami ternyata dikalahkan, potong Ki Tunjung Biru. Menang dan kalah adalah kejadian lumrah dalam suatu perjuangan. Mengapa kita mesti malu? Meskipun perjuangan rakyat Banten bisa dikalahkan, tapi sekarang kulihat dan kusaksikan dengan mata kepala sendiri, kalau kekalahan itu bukan merupakan kekalahan menyeluruh. Otong Darmawijaya masih hidup. Semangat tempurnya masih tinggi, terbukti masih tetap bersedia menjadi orang buruan. Bukankah begitu? Hai. Bagaimana kau tahu? Sikapmu berhati-hati. Gerak-geriknya penuh rahasia, sampai-sampai terhadap kita pun, kamu belum bersedia memperkenalkan diri dengan terang-terangan. Untung kamu datang tepat pada waktunya, kalau tidak. Jaga Saradenta menundukkan kepala. Dalam hatinya ia menyesali diri sendiri atas perbuatannya tadi yang sembrono. Maaf. Maafkan aku. Bukan maksudku menyusahkan kalian. 1 tahun yang lalu, secara kebetulan aku berjumpa Sangaji di tengah hutan perburuan di daerah Tangerang. Aku tertarik pada hatinya yang jujur dan polos, ia lagi bersedih hati menekuni ajaran-ajaran kalian yang terlalu sulit baginya. Dengan seluruh kemampuannya ia mencoba berlatih diri. Tapi mana bisa dia mampu memecahkan ajaran-ajaran ilmu kalian yang begitu tinggi. Kukatakan kepadanya, kalau 100 tahun lagi ia takkan mampu menyelami intisari jurus ajaran kalian. Wirapati terkejut. Sebagai seorang yang encer otaknya, tahulah dia maksud kata-kata Ki Tunjung Biru. Secara tak langsung, orang tua itu menyesali dirinya, karena memberi ajaran-ajaran tertentu tanpa mengingat kemampuan si bocah. Cepat-cepat ia membungkuk hormat. Ini semua adalah gara-gara gejolak nafsu kami yang berlebihan. Kami bersedia menerima teguran Ki Tunjung Biru. Mana bisa aku berani menegur kalian, seru Ki Tunjung Biru berjingkrak. Apa yang kalian ajarkan sangat kukagumi. Sedikit pun tidak ada celanya.
Cuma si bocah belum menemukan titik tolak sebagai dasar latihan. Dalam hal ini tak ada seorang pun di dunia yang dapat dipersalahkan. Sebab ini soal bakat. Soal karunia alam. Kalau kemudian, dia kubawa ke Pulau Edam dan kuberi petunjuk cara orang menyalurkan semangat dan tenaga, bukanlah maksudku aku mau mengambil dia sebagai murid. Bagaimana mungkin aku berani berlaku begitu? Meskipun demikian, dengan setulus hati aku minta maaf kepada kalian atas kelancanganku ini. Bersambung ke bab 19. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.